Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya di Laboratorium Farmasi Klinik. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang praktikum uji aktivitas enzim. Enzim adalah protein yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai biokatalisator. Yang dimaksud biokatalisator di sini adalah suatu komponen yang dapat mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi di dalamnya. Sama seperti protein-protein pada umumnya, enzim juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor fisika dan zat-zat kimia. Maka dari itu, tujuan dari praktikum ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada adik-adik tentang bagaimana zat-zat dan faktor-faktor tersebut mempengaruhi aktivitas dari enzim. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat praktikum berikut ini. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu batang pengaduk, baskom, gelas ukur, penanas air, pipet tetes, tabung reaksi, termometer, dan geger. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah Aquades, amilum, es batu, HCl, HgCl2 1%, iod 2%, NaOH, kertas pH, phenolphthalein, saliva, urea 1%, dan urin. Pada uji pengaruh suhu, ada 4 perlakuan, yaitu pada suhu 5 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. Pertama-tama, larutan amilum diambil sebanyak 2 ml. Dan dicampurkan dengan 2 ml saliva. Kemudian, disimpan pada masing-masing perlakuan selama 5-10 menit. Untuk suhu 5 derajat Celcius, sampel diletakkan di dalam es batu. Pada suhu 25 derajat Celcius, sampel diletakkan di dalam suhu ruang. Pada suhu 30 derajat Celcius, sampel diletakkan di water bath. Dan pada suhu 100 derajat Celcius, sampel diletakkan di dalam air mendidih.
itu, sampel diteteskan larutan iod 2% secukupnya. Dan ditambahkan Aquades sebanyak 6 ml. Lalu, amati hasil yang terbentuk. Hasil positifnya adalah terbentuk larutan bening. Kemudian, pada uji pengaruh pH ada 4 perlakuan, yaitu pH 3, pH 5, pH 7, dan pH 9. Larutan amilum diambil sebanyak 2 ml dan dicampurkan dengan 2 ml saliva. Dan dihomogenkan. Kemudian, diambil masing-masing tabung reaksi dan ditambahkan larutan asam atau basa yang sesuai. Pada pH 3, sampel ditambahkan 2 tetes HCl. Pada perlakuan pH 5, sampel ditambahkan 1 tetes HCl. Pada perlakuan pH 7, sampel bersifat netral. Dan pada perlakuan pH 9, sampel ditambahkan 1 tetes NaOH. Kemudian, masing-masing sampel diukur pH-nya menggunakan kertas pH. Setelah itu, sampel diteteskan larutan iod 2% secukupnya dan ditambahkan Aquades sebanyak 6 ml. Lalu, amati hasil yang terbentuk. Hasil positifnya adalah terbentuk larutan bening. Selanjutnya, uji pengaruh konsentrasi enzim. Ada 3 perlakuan, yaitu pengenceran 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, dan 10⁻⁻3. Saliva diambil sebanyak 2 ml dan kemudian ditambahkan Aquades sebanyak 6 ml untuk membuat pengenceran 10⁻⁻1. Dan dihomogenkan. Kemudian, dicuplik 2 ml dari larutan pengenceran 10⁻⁻1 dan masukkan 6 ml Aquades untuk membuat pengenceran 10⁻⁻2. Dan dihomogenkan. Lalu, dicuplik kembali 2 ml sampel pengenceran 10⁻⁻2 dan dimasukkan 6 ml Aquades untuk membuat pengenceran 10⁻⁻3 dan dihomogenkan. Masing-masing tabung reaksi ditambahkan 2 ml larutan amilum dan dihomogenkan. Kemudian, diteteskan larutan iod 2% secukupnya. Lalu, amati hasil yang terbentuk. Hasil positifnya adalah terbentuk larutan bening. Yang terakhir adalah uji pengaruh inhibitor. Ada 3 perlakuan, yaitu tabung berisi urea, Aquades, dan tabung yang ditambahkan HgCl2. Sampel yang digunakan adalah urin. Disediakan 3 tabung reaksi. Tabung reaksi 1 dan 2 berisi 2 ml urea 1%. Tabung 3 berisi 1 ml Aquades. Kemudian, masing-masing tabung ditambahkan 1 ml urin. Pada tabung reaksi 1, ditambahkan tambahan 1 ml HgCl2. Setelah itu, semua tabung reaksi diteteskan indikator phenolphthalein sebanyak 3 tetes. Lalu amati hasil yang terbentuk. Hasil positifnya adalah
terbentuk larutan berwarna ungu. Cukup sekian praktikum hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di praktikum selanjutnya. Terima kasih. Dadah!